Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Bagaimana kabar Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan yang selalu menonton channel ini dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Dan yang buat baru melihat channel ini bisa langsung subscribe di bawah, lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang MOL atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat gampang dan tentunya pasti kita temukan di rumah. Sebelum kita masuk ke dalam topiknya, tonton terus video ini sampai habis. Sudahkah Sobat Caping melihat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kalian di hari ini? Pasti pertumbuhannya beragam. Ada yang sudah mulai menunjukkan hasil pemberian pupuk sebelumnya. Mungkin ada juga yang sedang terserang hama. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tentu berbeda. Ada yang dominan dan terlambat. Ada yang tahan penyakit dan ada juga yang gampang terserang penyakit, seperti ini. Kali ini kita akan membuat MOL dari tempe yang bisa kita gunakan sebagai pupuk dan juga sebagai pestisida. Bahkan MOL tempe ini bisa kita gunakan sebagai decomposer untuk pembuatan kompos. Jadi saya telah menyediakan bahan yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan MOL tempe. Untuk bahan utamanya sudah pasti. Yang pertama kita sediakan adalah tempe. Kenal tempe kan? Ya, tempe yang sering kita jadikan menu lauk di rumah loh. Selain tempe enak untuk dijadikan lauk makanan, tempe juga sangat banyak manfaatnya ketika kita olah untuk pupuk pada tanaman. Setelah itu bahan yang kita gunakan yaitu gula merah, lalu ada terasi, lalu air sumur, selanjutnya air leri atau air cucian beras, setelah kita siapkan semua bahan, selanjutnya kita hancurkan terlebih dahulu terasi sambil melihat tahapan proses pembuatannya. Jadi Sobat Caping, tempe itu bisa kita jadikan sebagai bahan pembuatan MOL dan manfaatnya sangat banyak, diantaranya yaitu mudah terurai sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Ya sudah pasti ramah lingkungan. Relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Bahan yang digunakan cukup murah serta tidak sulit kita jumpai dari sumber daya yang ada di sekitar dan bisa kita buat sendiri. Dan dengan keadaan sekarang yang harga pupuk sangat mahal, jadi cara ini bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk mengatasi kesulitan, ketersediaan, dan mahalnya harga obat-obatan pertanian, khususnya pestisida sintetis atau kimia. Setelah terasi kita hancurkan, selanjutnya kita potong tempe. Tempe kita potong kecil-kecil dan kita buat tipis agar saat dimasukkan ke botol, tempe dapat mengapung. Nah, kita lanjut penjelasannya. Dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan beresiko dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintetis. Penggunaan dalam dosis yang tinggi sekalipun, tanaman sangat jarang ditemukan sampai mati dan tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Setelah semua tempe kita potong,
kita masukkan terasi yang telah kita larutkan ke dalam botol. Ketika terasi telah kita masukkan semua ke dalam botol, lalu kita masukkan gula merah yang telah kita larutkan. Selanjutnya kita masukkan tempe yang telah kita potong ke dalam botol. Setelah kita masukkan tempe ke dalam botol, lalu kita tambahkan air leri atau air cucian beras dan kita campur ke dalam botol. Setelah kita masukkan air leri ke dalam botol, lalu kita tutup rapat. Berhubung bahan yang kita sediakan masih ada, jadi kita ulangi di botol yang satunya. Untuk urutan dan tahapannya sama saja dengan tahapan yang pertama. Ketika semua bahan telah kita campur atau kita masukkan ke dalam botol, setelah itu tutup rapat dan simpan di tempat teduh. Proses fermentasi ini secara anaerob selama 15 hari. Lakukan pengecekan apabila kembung pada wadah atau bau gas, buka sebentar agar gasnya keluar. Lakukan hingga hari ke-15. Tanda-tanda mol yang kita buat ini berhasil, yaitu potongan tempe akan ditumbuhi jamur-jamur putih. Tandanya mol tempe sudah siap digunakan. Untuk takaran atau dosis saat aplikasi, kita bisa campurkan 10 ml tempe dengan air bersih. Lalu kita semprotkan ke tanaman di pagi hari atau pada sore hari. Untuk cara aplikasinya, selain kita semprotkan, tentu bisa kita siram langsung ke media tanam. Nah Sobat Caping, kita sudah lihat proses pembuatannya. Semoga teman-teman juga bisa mencobanya setelah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini dan nantikan konten-konten selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam Tani.